Gadis kecil terkejut mengetahui. Setiap kali dia membawa pacarnya pulang, ayahnya selalu membawa mereka ke ruang kerja di atas. Namun, ketika pacarnya keluar dari ruang kerja, wajahnya selalu menunjukkan ekspresi serius. Lalu tanpa ragu langsung menampar gadis itu, dan meminta untuk berpisah. Namun alasan perpisahan itu tidak pernah diberitahukan kepada gadis itu. 5 tahun berlalu, gadis itu telah melalui 20 hubungan, dan setiap kali, ayahnya selalu menghancurkannya. Melihat adiknya yang berusia 22 tahun sudah memiliki bayi, sedangkan dia yang berusia 28 tahun masih lajang, gadis itu mulai merasa cemas. Hari itu, dia kembali mengumpulkan keberanian untuk membawa pacarnya pulang. Namun begitu mereka bertemu, ayahnya lagi-lagi membawa pacarnya ke ruang kerja. Gadis itu memegang tangan pacarnya dengan erat, dengan kecemasan yang besar. Takut semuanya akan terulang lagi. Namun pacarnya tampaknya sangat percaya diri. Dia berkata kepada gadis itu, apapun yang terjadi di ruang kerja, dia tidak akan meninggalkannya. Lalu dia mengikuti ayah gadis itu masuk ke ruang kerja. Tak lama kemudian pacarnya keluar dengan marah. Dia mendekati gadis itu dan tanpa ragu menamparnya. Dia dengan marah berkata, seperti dia ini, tidak pantas memiliki cinta seumur hidup. Lalu dia berbalik dan pergi begitu saja. Gadis itu kebingungan. Dia kembali bertanya kepada ayahnya, mengapa dia selalu dipaksa berpisah? Apa yang dia lakukan salah? Dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di ruang kerja. Namun ayahnya malah tidak memberikan penjelasan, melainkan marah dan menamparnya. Dia mengancam gadis itu, jika dia bertanya lagi, pacarnya berikutnya akan merasakan akibat yang lebih parah. Gadis itu benar-benar putus asa. Dia teringat saat adiknya membawa pacarnya pulang. Ayahnya menyambutnya dengan senyuman, dan menyarankan adiknya segera membawa pacarnya pulang. Namun ketika gadis itu mengungkapkan dia telah menemukan pacar, ayahnya malah marah dan menyalahkannya. Tak lama setelah itu adiknya menikah. Mereka hidup bahagia. Sedangkan gadis itu melihat mereka dengan rasa iri. Namun tiba-tiba ayahnya menamparnya. Peringatkan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dia harapkan. Gadis itu merasa bingung. Apakah dia benar-benar anak kandung ayahnya? Namun kali ini dia tidak mendapat jawaban apapun. Malahan, dia dipukuli oleh ayahnya. Dipaksa berlutut di luar untuk merenung. Untuk mengungkapkan semua kebenaran, gadis itu memutuskan untuk menyewa detektif pribadi. Saat itu sahabatnya mengetahui alasan gadis itu tetap lajang. Dia sangat marah. Lalu mulai menganalisis mengapa ayahnya begitu ekstrim. Apakah gadis itu mirip dengan kekasih baru ayahnya? Jadi dia dibenci oleh ibunya. Dan ayahnya mulai menjauhinya. Gadis itu langsung membantah, karena ibunya sangat menyayanginya. Setelah mereka menganalisis berbagai alasan, tidak menemukan jawaban yang memadai. Akhirnya hasil penyelidikan detektif keluar. Ternyata gadis itu bukan anak kandung ayahnya, dan ayahnya tidak punya kekasih baru. Melihat tidak ada alasan lagi untuk ayahnya menghentikan pernikahannya, gadis itu memutuskan untuk meminta bantuan dari pamannya. Setelah mendengar situasi, pamannya sangat marah. Lalu pergi dengan tergesa-gesa untuk menemui ayah gadis itu. Dia mengatakan gadis itu sudah dewasa, harus membuat keputusan sendiri. Orang tua tidak bisa mengatur pilihannya. Namun ayahnya tidak merespons, justru membawanya masuk ke ruang kerja. Tak lama kemudian, pamannya keluar dengan perubahan sikap, dan langsung menampar gadis itu. Gadis itu bingung, karena pamannya datang untuk membantunya. Namun setelah masuk ke ruang kerja, dia malah menghentikan hubungan gadis itu dengan pacarnya, dan dengan sombong mengatakan akan mendisiplinkannya. Saat itu ibu pamannya juga datang. Awalnya dia membela gadis itu, namun dia juga dibawa masuk ke ruang kerja. Beberapa menit kemudian, ibu pamannya keluar dengan perubahan sikap. Dia dengan marah mengkritik gadis itu, dan mengancam akan mengurungnya di ruang gelap. Gadis itu langsung terjatuh ke tanah. Tak mengerti apa yang